Terima kasih Pak Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga di jam kritis ini ya Pak, setelah jam makan siang dan juga setelah duhur ini mudah-mudahan masih tetap memiliki energi untuk mengikuti materi yang akan kami sampaikan pada sesi ini. Mohon izin saya share screen dan untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tata cara verifikasi dan validasi oleh pendamping dan juga limit terkait manual SCPH. Saya Nurigina Arsyad dari bidang sertifikasi halal, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal. Adapun outline yang akan kami sampaikan secara garis besar dalam sesi ini, pertama adalah mengulas kembali terkait prosedur sertifikasi halal dengan skema self-declare. Kemudian proses verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH yang sebelumnya akan diulas tentang regulasi jaminan produk halal, sistem jaminan produk halal, kemudian pelaksanaan verifikasi dan validasi, dan terakhir terkait daftar periksa verifikasi dan validasi. Untuk dapat diketahui oleh Bapak Ibu sebagai calon pendamping PPH dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal melalui skema self-declare ini sebagai bagian dari layanan penyelenggaraan jaminan produk halal telah menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Ini sebagai implementasi dari amanat pasal 148 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Dan yang kemudian pihak kami telah mengembangkan sistem informasi halal atau yang lebih dikenal dengan SiHalal yang dapat diakses di ppsp.halal.go.id. Semua proses akan dilakukan di sini dimulai dari pendaftaran oleh user pelaku usaha sampai dengan Bapak Ibu sebagai pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi, kemudian pelaksanaan penetapan kalam produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dan pada akhirnya akan diterbitkan sertifikat halal. Semuanya dilakukan dalam SiHalal dan Bapak Ibu dapat melihat setiap aktivitas dari proses sertifikasi halal ini dalam SiHalal, yang mana secara rinci terkait tata cara digitalisasi dalam SiHalal ini akan disampaikan pada sesi esok hari ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian ini saya sampaikan terkait sertifikasi halal melalui skema self-declare dalam tahun 2023 ini mengalami beberapa penyesuaian yang berbeda dengan proses bisnis di tahun lalu. Ini pun menyangkut tadi pertanyaan tadi ya dari salah satu calon pendamping, apakah BPJPH menyediakan UMK-nya atau pendamping sendiri yang mencari UMK-nya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin bahwa setelah kami mencoba beberapa metode, untuk tahun ini kami mencoba untuk membuka kesempatan Bapak Ibu sebagai pendamping PPH dapat mendatangi atau mencari pelaku usaha sendiri. Namun sebelum diajukan pendaftarannya, tentu saja perlu ada tahap-tahap apakah pelaku usaha UMK itu memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis atau tidak. Oleh karena itu, pada tahap awal sebelum pengajuan sertifikasi halal melalui skema self-declare ini, perlu dilakukan kurasi data pelaku usaha yang dilakukan bersama-sama antara pendamping dan juga UMK dengan parameter yaitu kriteria persyaratan self-declare yang tercantum dalam regulasi jaminan produk halal dan secara teknis tertuang dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022. Di sana terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan bagi UMK yang dapat mengajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare.
Kemudian setelah dilakukan kurasi data pelaku usaha yang memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi halal dengan skema self-declare, pelaku usaha dapat melakukan pengajuan dokumennya di Sihalal, dan untuk periode tahun ini kami memberikan kemudahan dalam pengisian data bahan, terutama untuk bahan baku yang tidak perlu dibuktikan sertifikat halalnya dan data yang bersertifikat halal. Dan untuk data bahan baku yang sifatnya tidak perlu dibuktikan dengan sertifikasi halalnya, kami siapkan otomasi pengisian data bahannya. Jadi kami sudah sediakan master datanya, yang kemudian ini dapat dipilih oleh pelaku usaha di Sihalal. Tapi jika memang data-data tersebut tidak ada di Sihalal, kami pun memiliki fitur untuk pengajuan bahan yang tidak tersedia dalam daftar otomasi, sehingga pelaku usaha dapat mengisi secara mandiri data bahan yang belum ada datanya dalam master data di Sihalal. Kemudian setelah itu, setelah dipastikan semua persyaratannya sesuai, maka perlu adanya proses verifikasi validasi atas bahan yang digunakan, kemudian proses produksi halal yang digunakan, selain itu manual SCPH. Sampai pada akhirnya, jika itu telah terverifikasi tahap awal oleh pendamping PPH, pelaku usaha dapat melanjutkan prosesnya dan mengirimkan dokumen pengajuan sertifikat halalnya di Sihalal. Setelah itu baru prosesnya adalah tahap kedua, pendamping proses produk halal melakukan pengisian laporan verifikasi validasi, sehingga yang perlu dipastikan memang sudah clear, data-data sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan self-declare, dan kemudian setelah dikirimkan oleh pendamping PPH, data diterima oleh kami BPJPH, dan secara otomatis juga laporan hasil verifikasi validasi tersebut diterima oleh Komite Fatwa Produk Halal. Dan Komite Fatwa Produk Halal ini bertugas untuk melakukan penetapan kehalalan produk, yang pada akhirnya penetapan kehalalan produk itu menjadi dasar pihak BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal, yang mana sertifikat halalnya tersebut dapat diakses oleh pelaku usaha di Sihalal. Oke. Jadi ini kurang lebih ya Bapak, Ibu sekalian SOP dari sertifikasi halal. Jadi pertama kali Bapak Ibu melakukan kurasi data bersama antara pendamping dan UMK, apakah memenuhi kriteria self-declare, kemudian dipastikan bahan, proses produksi, dan juga persyaratan manual SCPH-nya telah dilengkapi dengan sempurna, dan kemudian baru dilakukan pengisian data di Sihalal. Dan untuk pengisian data di Sihalal untuk pelaku usaha ini mungkin sebagai bagian juga ya menanggapi pertanyaan tadi, apakah pendamping bisa juga ikut melakukan sosialisasi? Ya, sangat benar, karena pendamping yang sangat dekat dengan pelaku usaha UMK. Jadi Bapak Ibu juga dapat menginformasikan untuk pengajuan sertifikasi halal ini tentunya perlu dilakukan pendaftaran akun di Sihalal oleh pelaku usaha. Dan kemudian dilakukan pengajuan permohonan sertifikat halal, dan yang paling penting adalah mengisi kode fasilitasi sertifikasi halal, yang mana untuk kode fasilitasi self-declare dari BPJPH untuk tahun 2023 ini menggunakan kode sehati. Dan yang terakhir adalah perlu disampaikan ikrar pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa pelaku usaha tersebut benar telah menggunakan bahan yang dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dilakukan sederhana dan dinyatakan kehalalannya. Setelah itu baru dilakukan verifikasi validasi oleh pendamping PPH, di mana proses
yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sebagai pendamping ini berlaku selama 10 hari kerja dalam pelaksanaan verifikasi validasi. Dan jika ada ketidaksesuaian yang perlu dikoreksi, harap segera dikomunikasikan kepada pelaku usahanya. Oleh karena itu, ini pentingnya Bapak Ibu melakukan komunikasi di tahap awal sehingga pelaksanaan tindakan koreksi bisa dilakukan secepatnya, karena ada ketentuan waktu yang harus dipenuhi oleh pendamping PPH dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi. Kemudian setelah pendamping PPH telah melakukan verifikasi validasi dan menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasinya tersebut diisi halal, dokumen akan diterima oleh Komite Fatwa Produk Halal dan akan disidangkan untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk. Dan dari dokumen penetapan kehalalan produk tersebut selama 1 hari kerja akan diterbitkan penerbit sertifikat halal. Dan untuk diketahui pada Bapak Ibu semua, proses pembayaran baik kepada lembaga pendamping ataupun pendamping produk halal ini akan dilakukan setelah sertifikat halal dikeluarkan. Ini pun sebagai evaluasi dari pihak kami karena bisa jadi ada pengembalian dari Komite Fatwa, walaupun itu pengembalian minor, tapi ini tidak dilanjuti sehingga tidak dapat diterbitkan, belum dapat diterbitkan sertifikat halalnya. Ini pun akan menjadi kendala bagi pelaku usaha. Oleh karena itu di tahun ini kami memiliki kebijakan bahwa pelaksanaan pembayaran baik kepada lembaga maupun pendamping dilaksanakan setelah sertifikat halal diterbitkan. Demikian juga untuk pembayaran ke Komite Fatwa. Oke. Selanjutnya ini juga yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu melakukan verifikasi dan validasi dan mengapa harus ada pendamping PPH. Dalam ketentuan regulasi jaminan produk halal ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ini sebagai penyesuaian dari amanat kewajiban bersertifikat halal. Ini tertuang dalam pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan kemudahan bahwa untuk memenuhi kewajiban bersertifikat halal tersebut bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan melalui pernyataan pelaku usaha. Nah, pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha ini tentu saja perlu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, sudah dipastikan menggunakan bahan yang dipastikan kehalalannya, dan yang kedua adalah dipastikan proses produknya juga sederhana dan dipastikan kehalalannya. Dan ini bisa dinyatakan oleh pelaku usaha bahwa ya saya benar telah memiliki bahan dan PPH yang dipastikan kehalalannya. Tapi untuk membuktikan pernyataan kehalalan dari pelaku usaha tersebut, maka perlu ada pembuktian. Nah, inilah peran penting dari Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping PPH, bahwa Bapak Ibu sekalian akan menjadi saksi dari apa yang dinyatakan oleh pelaku usaha tersebut. Jadi tujuan dari verifikasi dan validasi ini adalah untuk membuktikan apakah pernyataan kehalalan produk dari pelaku usaha tersebut memang benar dan sesuai sebagaimana ketentuan dalam regulasi bahwa pelaku usaha itu perlu memberikan informasi yang jujur dan juga benar. Jadi inilah peran penting dari Bapak Ibu. Dan dari tujuan tersebut sudah jelas bahwa objek dari verifikasi validasi ini adalah pelaku usaha UMK yang memenuhi kriteria dari self-declare. Dan siapa yang bisa melakukan proses verifikasi validasi ini? Verifikasi validasi bisa dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Tapi persyaratannya
telah terdaftar atau telah memiliki nomor register dari BPJPH. Jadi jika belum memiliki nomor register, maka Bapak Ibu sebagai pendamping PPH, baru calon pendamping PPH, belum dapat melakukan verifikasi validasi dari pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Dan kemudian unsur-unsur apa saja yang akan diperiksa dalam verifikasi validasi. Unsur yang paling penting adalah bahan dan juga proses produk halal. Dan kemudian cara verbal adalah Bapak Ibu perlu memperoleh data dan informasi dari UMK. Yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi halal. Dan yang terakhir adalah memeriksa kesesuaian data yang ada di dokumen yang nantinya akan tercatat di Si Halal dengan kondisi di lapangan. Ini juga menjadi bagian poin penting dari proses verifikasi validasi yang perlu dipahami dengan benar oleh Bapak Ibu. Dan ini adalah mekanisme verifikasi dan validasi. Sebelum melakukan verifikasi dan validasi, ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu pelajari dan pahami. Pertama adalah pahami regulasi, baik undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan menteri, sampai dengan secara teknis dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH. Yang kedua, tentu saja perlu ada pemahaman daftar periksa untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi, di mana daftar periksa dan untuk verifikasi dan validasi ini sudah tertuang dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 58 tahun 2021 yang memuat pernyataan pelaku usaha yang pertama, dan yang kedua merek atau nama produk, yang ketiga daftar bahan, yang keempat proses produk halal atau PPH, dan yang terakhir adalah manual SJPH. Di mana setelah Bapak Ibu melakukan verifikasi validasi antara kesesuaian dokumen yang ada di Si Halal dan juga di lapangan, tentu saja akan ada penilaian kesesuaian atau tidak sesuai. Jika telah dinyatakan sesuai, Bapak Ibu dapat memberikan rekomendasi kepada BPJPH bahwa apa yang dinyatakan oleh pelaku usaha itu memang benar dan dapat diteruskan untuk ditetapkan kehalalannya. Namun jika mendapatkan catatan tidak sesuai, maka perlu dilakukan tindakan koreksi dulu dari pelaku usaha sebelum itu dilanjutkan. Setelah adanya tindakan koreksi, maka perlu ada penyesuaian dalam dokumen, baik dokumen dalam Si Halal maupun dalam manual sistem jaminan produk halal. Mengapa ini perlu dilakukan? Untuk mempelajari atau memahami regulasi dan daftar periksa ini untuk memastikan apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai pendamping PPH ini akurat, tepat, dan proses verbalnya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tentu saja saya tegaskan kembali apa yang akan Bapak Ibu hasilkan, termasuk rekomendasi yang akan Bapak Ibu berikan kepada BPJPH, dipertanggungjawabkannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini sekilas mungkin pada sesi pagi ini sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Intinya ini ada beberapa regulasi yang perlu Bapak Ibu pelajari benar-benar. Ini terutama untuk regulasi-regulasi secara teknis. Untuk regulasi secara umum dapat Bapak Ibu pelajari dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, termasuk ini yang terbaru ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Kemudian pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, di sini terdapat
beberapa kriteria tentang UMK yang dapat mengajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare. Kemudian di sini ada PMA nomor 748 tahun 2021 dan KMA nomor 1360 tahun 2021. Kedua peraturan ini membahas terkait bahan-bahan yang dapat digunakan dalam pengajuan sertifikat halal, yang kemudian secara rinci juga di sini ada terkait manual SJPH yang dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021. Ini sebagai dasar dari keputusan Kepala BPJPH nomor 57 juga tahun 2022. Untuk keputusan Kepala BPJPH ini memuat tentang manual SJPH khusus untuk mekanisme self-declare. Sedangkan untuk instrumen atau daftar periksa dari verifikasi dan validasi ini tertuang dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 58 tahun 2022, dan yang terakhir adalah ini juga regulasi yang paling penting yang perlu Bapak Ibu pahami, keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 yang memuat tentang kriteria lebih teknis UMK yang dapat mengajukan self-declare dan juga jenis produk apa saja yang dapat diajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare. Jadi perlu saya tegaskan kembali, dengan adanya kriteria tertentu dalam pengajuan sertifikasi halal self-declare, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu jangan hanya melihat, oh dia UMK, dia pelaku usaha mikro, skala usaha mikro, dia omsetnya di bawah 500 juta, jadi dianggap bisa mengajukan sertifikasi halal. Jadi tidak semua UMK bisa mengajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare karena ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendaftarkan di skema self-declare ini. Saya sekilas perlu sampaikan terkait sistem jaminan produk halal yang mana ini menjadi bagian penting bagi pelaku usaha yang mungkin dari Bapak Ibu juga perlu mengedukasi terkait pentingnya sistem jaminan produk halal ini diterapkan oleh pelaku usaha. Sebagai dasar bahwa dari pernyataan pelaku usaha ini, di mana ini tertuang juga dalam regulasi jaminan produk halal, bahwa pernyataan pelaku usaha ini perlu didasarkan sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH itu tertuang dalam sistem jaminan produk halal. Jadi inilah standar yang harus diterapkan dan dipenuhi oleh pelaku usaha UMK. Di mana untuk sistem jaminan produk halal ini kenapa perlu diatur? Karena dalam sistem jaminan produk halal ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan proses produk halal. Sehingga pelaku usaha ini wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Di mana sistem jaminan produk halal ini menggunakan berbagai asas perlindungan, kemudian asas keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, kemudian asas profesionalitas serta nilai tambah dan daya saing. Asas-asas ini mengacu pada pasal 2 dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Dan sistem jaminan produk halal ini perlu diketahui berisi beberapa kriteria yang perlu diterapkan dalam kegiatan proses produk halal. Secara garis besar, ini adalah kerangka prinsip dasar dari sistem jaminan produk halal, di mana dalam kerangka prinsip dasar ini terdapat 5 kriteria atau lebih dikenal juga dengan arkan al-halal yang perlu dijaga dengan baik dan benar dan diterapkan selama pelaku usaha memegang sertifikat halal. Karena sertifikat halal ini menjadi jaminan bahwa pelaku usaha itu memang memegang teguh dan memiliki komitmen
untuk tetap menggunakan bahan dan juga proses produksi yang memenuhi kehalalan. Adapun 5 kriteria tersebut meliputi komitmen dan tanggung jawab, yang pertama, yang kedua bahan, yang ketiga proses produk halal, yang keempat produk, dan yang terakhir kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Untuk bahan, proses produk halal, dan produk secara substansi akan disampaikan dalam sesi esok hari, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai meninggalkan sesi tersebut karena ini juga menjadi poin penting untuk Bapak Ibu pahami dengan baik. Dan dari semua kriteria ini, pelaku usaha dituntut untuk menerapkan dan mendokumentasikan semua informasi ini. Nah, informasi terdokumentasi ini dibuat dalam satu dokumen manual sistem jaminan produk halal, yang mana template-nya telah kami sediakan dan untuk tahun ini kami berikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil bahwa manual SJPH-nya ini dapat di-generate melalui sistem. Tapi Bapak Ibu perlu juga untuk membantu mengedukasi pelaku usahanya untuk dapat mengupload dokumen manual SJPH yang telah tergenerate melalui sistem Sihala tersebut, dan kemudian pastikan benar-benar dapat dipelajari oleh pelaku usaha dan dipahami dengan benar oleh pelaku usaha. Yang mana berbagai kriteria ini juga menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk proses verifikasi dan validasi. Dan ini implementasi dari sistem jaminan produk halal, bahwa apa yang akan didokumentasikan oleh pelaku usaha dalam manual sistem jaminan produk halal itu adalah dari hal-hal yang memang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, memang mungkin biasanya UMK jarang ya Bapak Ibu melakukan penulisan ya, menulis dia menggunakan bahan apa, resepnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, memang di sini mereka diminta untuk mempelajari dan melakukan pendokumentasian, menuliskan setiap tahap-tahap yang dilakukan dan juga menjaga secara konsisten apa yang dilakukan tersebut. Dan kemudian memeriksa jika setiap prosedur yang dijalankan, kemudian jika ada yang tidak sesuai, maka itu bisa diperbaiki oleh pelaku usaha, terutama untuk bagian proses produksinya. Dan berikut adalah outline dari sistem jaminan produk halal atau kerangkanya, isiannya. Untuk manual sistem jaminan produk halal yang akan digunakan oleh pelaku usaha UMK yang akan mengajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare, ini sangat sederhana. Di sini kami sediakan halaman muka, di mana halaman muka ini terdapat lembar pengesahan yang perlu ditetapkan oleh pimpinan pelaku usahanya. Dan kemudian di sini terdiri dari 2 bab. Yang pertama, bab pertama adalah pendahuluan dan yang bab kedua adalah kriteria. Untuk pendahuluan ada beberapa yang perlu diisikan dengan lengkap, yaitu informasi terkait perusahaan, kemudian tujuan disusunnya manual sistem jaminan produk halal dan ruang lingkup yang digunakan dalam sistem jaminan produk halal. Dan untuk kriteria ini menyangkut dari arkan al-halal sebagaimana yang telah disampaikan tadi, di mana ini terdiri dari 5 kriteria dasar yang harus dipenuhi dan dipahami dengan benar oleh Bapak Ibu pelaku usaha. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, di mana dalam bagian ini pelaku usaha memiliki komitmen dan bertanggung jawab atas semua proses produksi yang terjadi di tempat produksinya. Dan di sini juga
berisi tanggung jawab dari beberapa person yang termasuk penyelia halal dalam memastikan proses produksi halalnya berjalan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan dalam komitmen. Yang kedua adalah penggunaan bahannya, di mana di sini juga tertera daftar bahan yang digunakan untuk proses produksi, yang mana untuk ketentuan self-declare ini ketentuan bahannya adalah menggunakan bahan yang bersertifikat halal atau jika tidak tidak dapat dibuktikan dengan sertifikasi halal, dapat dibuktikan dengan proses produksi. Ini pun untuk beberapa bahan tertentu. Dan kemudian jika menggunakan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, ini tidak perlu dibuktikan dengan sertifikat halalnya. Selanjutnya adalah bagaimana pelaku usaha melakukan proses produksinya. Ini perlu diterangkan dengan jelas. Dan kemudian terkait kriteria produk, dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, di mana di bagian pemantauan dan evaluasi ini terdapat instrumen yang menandakan bahwa pelaku usaha UMK ini memang menjalankan konsistensi dalam proses produksi halal. Kemudian dalam manual sistem jaminan produk halal kami sediakan juga 7 lampiran yang perlu diisi dengan lengkap oleh pelaku usaha. Di sini lampiran pertama adalah materi terkait edukasi halal untuk pelaku atau pegawai yang ada di tempat produksi dan juga untuk stakeholder-nya dari UMK tersebut. Lampiran kedua adalah keputusan penyelia halal, ini pun wajib juga diisi. Dan lampiran ketiga adalah materi pelatihan audit internal. Di sini kami sediakan juga beberapa contoh yang dapat disesuaikan oleh UMK. Lampiran 4 adalah daftar bahan halal, yang lampiran kelima adalah bukti atau catatan pembelian bahan, lampiran ke-6 terdiri dari form pemeriksaan bahan, dan yang terakhir adalah form daftar periksa audit internal. Ini secara rinci nanti Bapak Ibu dapat dilihat di Keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2022. Selanjutnya kita beralih ke bagaimana Bapak Ibu melakukan proses verifikasi dan validasi, di mana secara garis besar untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi ini ada 3 tahap, yaitu. Mohon maaf Ibu Nurgina. Ya. Ya, boleh disela Bu? Kenapa Bapak? Ya, ini sepertinya peserta banyak yang bertanya nih di kolom chat. Kalau boleh ada disela dengan pertanyaan, boleh Ibu? Boleh saya selesaikan dulu Pak sampai proses verbal ini. Oke, baik. Karena saya, supaya saya bisa sampaikan, jadi mungkin nanti dari Bapak Ibu sekalian bisa, mungkin saja yang akan saya sampaikan ini bisa menjawab juga apa yang akan ditanyakan gitu ya Pak. Oke, baik. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi ini ada 3 tahapan secara garis besar. Pertama, persiapan, yang kedua pelaksanaannya, yang ketiga adalah yang terakhir yang paling penting adalah pengisian laporan hasil verifikasi validasi yang akan disampaikan melalui sistem informasi halal oleh Bapak Ibu pendamping PPH. Untuk tahap awal yaitu persiapan, Bapak Ibu perlu melakukan komunikasi dengan UMK. Jadi inilah memang mengapa lebih baik Bapak Ibu sendiri yang mencari UMK-nya. Dan emang yang paling lebih baik lagi jika mendekati asosiasi atau kelompok-kelompok komunitas dari UMK, ataupun bisa juga yang kami lihat bisa juga perkelurahan yang kami lihat ya. Kelurahan juga memang kadang memiliki komunitas tersendiri untuk menjaring beberapa UMK-nya, untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada UMK.
Kemudian setelah melakukan komunikasi, Bapak Ibu dapat meminta keterangan atau informasi data dari UMK. Mengapa ini perlu dilakukan? Ini sebagai tahap awal untuk Bapak Ibu melakukan kurasi data. Apakah UMK yang ditemui oleh Bapak Ibu itu telah sesuai dengan kriteria atau persyaratan self-declare atau tidak, dipenuhi atau tidak kriterianya. Dan kemudian beberapa yang perlu diidentifikasi selain beberapa kriteria persyaratan self-declare tersebut, jika memang sudah dipenuhi kriterianya, baru Bapak Ibu melakukan identifikasi. Identifikasi tahap awal adalah identifikasi nama produknya. Nama produknya apa yang dijual, kemudian setelah itu coba dari nama produk yang diajukan UMK itu, Bapak Ibu juga bisa meminta keterangan dari pelaku usaha daftar bahan yang digunakan, dan kemudian baru proses produksi yang digunakan bagaimana. Selanjutnya, jika sudah dilakukan proses tersebut, Bapak Ibu dapat melakukan komunikasi lebih lanjut untuk penjadwalan kunjungan ke fasilitas produksi secara langsung ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu perlu menginformasikan ke UMK untuk mempersiapkan bukti-bukti baik bahan, dan kemudian perlu diperlihatkan juga bagaimana proses produksinya, dan kemudian manual SJPH-nya. Untuk manual SJPH ini bisa dilakukan bersama-sama, dan yang paling penting adalah contoh produk. Jika dia dikemas, maka contoh produk yang sudah dikemas. Ini adalah persiapan awal. Yang kedua, setelah dilakukan rencana penjadwalan dan dilakukan kunjungan ke fasilitas produksi secara langsung oleh Bapak Ibu sebagai pendamping PPH di fasilitas produksi UMK, maka Bapak Ibu perlu meminta informasi pengumpulan bukti bahan apa saja yang digunakan. Jika misalnya memang ada tempat penyimpanan atau gudang sederhana, Bapak Ibu bisa mengecek apakah bahan-bahan yang digunakan itu memang telah sesuai dengan persyaratan, yaitu menggunakan bahan-bahan yang bersertifikat halal atau belum, atau bisa diidentifikasi bahwa bahan ini termasuk bahan alam yang tidak perlu dipenuhi persyaratan sertifikat halalnya. Kemudian perlu dilihat juga bagaimana tata cara proses produksi dari produk tersebut. Setelah itu, baru Bapak Ibu dapat melakukan penelusuran kesesuaian antara data pada dokumen pengajuan sertifikasi halal di halal pelaku usaha dengan kondisi lapangan. Jadi bisa jadi ada ketidaksesuaian antara dokumen yang sudah diisi oleh pelaku usaha. Dan kemudian dari hasil ketidaksesuaian tersebut, maka Bapak Ibu perlu menyampaikan hasil verifikasi validasinya tersebut ke UMK. Dan selanjutnya, jika diperlukan tindakan koreksi atau perbaikan, ataupun perlu ketertelusuran lebih lanjut, maka Bapak Ibu dapat melakukan pendampingan untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi tindakan koreksi tersebut. Ini dilakukan pada saat pelaku usaha mengisi di Sihalal masih dalam posisi draft ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memandu juga pelaku usaha bersama-sama untuk mengisi di Sihalal, dan pastikan semua datanya itu sesuai antara kondisi di lapangan dengan data-data yang akan diinput di Sihalal. Kemudian, jika pelaku usaha telah melakukan input data, ini perlu ada verifikasi dari Bapak Ibu sebagai pendamping, dan kemudian jika sudah diverifikasi awal, maka pelaku usaha baru dapat melakukan pengiriman dokumen. Status yang pada awalnya itu masih draft, sebelum dia itu dilakukan verifikasi awal oleh pendamping, itu belum bisa dikirim. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan verifikasi awal. Setelah dilakukan verifikasi awalan, maka
dan dipastikan data-data sudah benar dan sesuai dengan kondisi lapangan dan sudah tidak ada tindakan koreksi lagi, maka baru pelaku usaha dapat mengirimkan pengajuan sertifikasi halalnya di Si Halal, sehingga data akan berubah menjadi submitted. Dari data yang berubah menjadi submitted, baru Bapak Ibu akan tindak lanjut untuk penyusunan laporan hasil verbalnya. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat laporan hasil verifikasi validasi, tolong pastikan kembali isian pengajuan daftar bahannya, kemudian proses produksi halalnya, dan kemudian apakah itu sudah memang benar-benar diverifikasi atau ternyata masih ada yang belum diverifikasi. Dan kemudian pastikan isian data laporannya itu sudah lengkap dan juga sesuai, dan kemudian pastikan karena manual SJPH ini kami berikan kemudahan bagi pelaku usaha ini di-generate langsung melalui sistem, pastikan telah tergenerate dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek file manual SJPH-nya di Si Halal pada user pendamping. Dan kemudian jika Bapak Ibu telah mengirimkan laporan hasil verbal, tolong pastikan bahwa laporan hasil verbalnya itu pun sudah tergenerate dengan sempurna. Sehingga pada saat Bapak Ibu pendamping PPH mengirimkan rekomendasi dan juga laporan hasil verbal tersebut melalui Si Halal, datanya itu sudah lengkap dan juga benar sesuai dengan persyaratan pengajuan pendaftaran pelaku usaha melalui skema self-declare. Mengapa ini perlu dipastikan datanya lengkap dan sesuai? Karena laporan hasil verbal inilah yang akan diproses oleh Komite Fatwa Produk Halal. Jadi inilah gambaran hasil kerja Bapak Ibu sebagai saksi dari pelaku usaha UMK yang menyatakan kehalalan produknya. Dan berikut adalah beberapa daftar periksa yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu baik selama kurasi ataupun proses verbal. Tahap pertama di sini saya berikan informasi terkait kurasi datanya. Untuk kurasi data pelaku usaha, di user pelaku usaha, ketika pelaku usaha akan mengajukan permohonan self-declare, akan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Bapak Ibu, ini adalah panduan apakah UMK tersebut memang memenuhi kriteria self-declare atau tidak. Yang pertama adalah NIB. Jadi jika telah memiliki NIB, dan ini paling baik jika pelaku usaha UMK tersebut memiliki kopi hard file dari NIB tersebut, tolong dilihat oleh Bapak Ibu, dipastikan NIB-nya apakah berbasis resiko rendah atau tidak. Karena secara ketentuan NIB UMK yang berbasis resiko rendah ini yang dapat mengajukan sertifikasi halal melalui skema self-declare. Kemudian dilihat juga lampirannya, karena di lampiran terdapat KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, di mana KBL ini perlu dipastikan sesuai dengan jenis produk yang akan diajukan sertifikat halalnya di Si Halal. Kemudian pastikan alamat usaha, kemudian alamat pabrik atau fasilitas produksi ini juga sesuai antara data di NIB dan juga kondisi lapangan. Kemudian pertanyaan lainnya adalah lama usaha. Jadi pelaku usaha UMK yang dapat memenuhi self-declare ini jika usahanya sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Dan kemudian pertanyaan ketiga adalah pernah atau tidak pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikasi halal. Untuk UMK yang dapat mengajukan sertifikasi halal melalui skema self-declare ini diperuntukkan bagi yang belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikat halalnya. Jadi ini juga yang perlu Bapak Ibu gali dari UMK. Apakah pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal atau belum? Kemudian untuk bahan
pertanyaan apakah digunakan bahan non halal dalam produksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika ya, apakah tempat produksi terpisah antara produk dengan bahan halal dan non halal. Pada prinsipnya UMK itu bisa mengajukan sertifikat halalnya, dan jika dia memproduksi produk dengan bahan non halal, ini bisa diajukan bahan halalnya saja selama tempat produksinya terpisah. Tapi memang yang paling aman adalah jika pelaku usaha UMK tersebut tidak menggunakan bahan non halal, karena dipastikan tempat produksinya memang sudah spesifik untuk produksi produk halal. Jadi ini perlu dipastikan bahan yang digunakan dan proses produksinya. Selanjutnya, apakah menggunakan bahan berbahaya atau tidak? Ini memang ketentuannya tentang bahan-bahan yang istilahnya termasuk bahan tambahan, terkait bahan pengawet, kemudian terutama bahan pengawet ya untuk UMK ya, kemudian bahan pewarna, dan dipastikan nih bahan pewarnanya apakah bahan pewarna pangan atau tekstil yang digunakan. Nah, jika menggunakan bahan pewarna tekstil, sudah dipastikan dia menggunakan bahan yang berbahaya, karena tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak menggunakan bahan berbahaya. Memang untuk ketentuan bahan-bahan berbahaya ini ada dalam peraturan BPOM ya Bapak Ibu ya. Dan beberapa ketentuannya ini secara rinci tertuang dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022. Selanjutnya adalah untuk kurasi data tentang proses produksinya. Pastikan proses produksinya itu sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi jika ada pelaku usaha melakukan proses produksi dengan iradiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, atau teknologi Hardel, ini tidak dapat diajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare. Dan yang kedua, untuk proses produksi, pastikan alat yang digunakannya, apakah manual, semi-manual, atau full mesin. UMK yang dapat mengajukan sertifikasi halalnya melalui skema self-declare adalah menggunakan alatnya manual atau semi-manual. Jadi jika full mesin, ini mohon maaf agar dapat direkomendasikan untuk diajukan secara reguler, bukan ke self-declare. Walaupun persyaratan lain sudah dipenuhi. Selanjutnya juga tempat produksi. Pastikan tempat produksinya itu memang dikunjungi oleh Bapak Ibu, apakah di rumah, pabrik, atau rumah produksi bersama. Untuk ketentuan dan kebijakan saat ini yang dapat dipenuhi dalam sertifikasi halal self-declare adalah jika tempat produksinya itu berupa usaha rumahan, bukan usaha pabrikan. Kemudian untuk tempat produksi, pastikan hanya memiliki satu tempat produksi, dan pastikan juga sesuai data tersebut sesuai dengan data di NIB. Mengapa hanya satu tempat produksi? Karena ketentuan kriteria UMK yang dapat difasilitasi self-declare ini memang sederhana ya Bapak Ibu ya. Jika dia memiliki lebih dari satu tempat produksi, maka pendamping itu harus melihat tempat produksi yang lainnya untuk melihat kesesuaian proses produksi halalnya. Jadi untuk memudahkan, maka kebijakan ke kami adalah tempat produksi yang digunakan hanya satu. Dan juga pastikan juga tempat penjualan atau outlet ini jika pelaku usaha menjual produknya pada outlet, ini hanya satu outlet. Ini sama halnya dengan tempat produksi. Mengapa hanya satu outlet? Karena jika lebih, maka semua outletnya itu perlu dikunjungi dan diperiksa. Ini untuk proses kurasi data. Untuk daftar periksa dokumen pelaku usaha, di sini saya bagi menjadi dua. Terkait pertama penyelia halal, yang kedua terkait izin edar. Untuk dokumen penyelia halal, Bapak Ibu pada saat melakukan komunikasi dengan UMK harus memastikan bahwa penyelia halal ini ada pada saat Bapak Ibu hadir melakukan verbal dan mendampingi di fasilitas produksi. Kemudian cek kesesuaian data dan juga KTP dari penyelia halal tersebut. Dan ini harus sesuai antara data di halal dengan kondisi di lapangan.
terutama untuk surat penetapan penyelia halalnya yang saat ini untuk self declare di-generate melalui sistem. Selanjutnya, dokumen izin edar atau izin industri lainnya atas produk yang diterbitkan oleh instansi atau dinas terkait. Jadi ini kembali Bapak Ibu menggali informasi dari pelaku usaha apakah telah memiliki izin edar atau izin lainnya yang telah dimiliki. Jika ya, tolong periksa apakah dokumen tersebut masih berlaku. Dan jika tersedia juga dan masih berlaku, maka pastikan dokumen tersebut diupload di SIHalal. Jika belum, maka Bapak Ibu dapat menghimbau pelaku usaha untuk memproses juga izin edar tersebut, sehingga apa yang akan diproduksi dari pelaku usaha UMK itu benar-benar memberikan jaminan mutu, aspek keamanan dan juga halalnya juga telah dipenuhi. Dan juga aspek legalnya ya, sehingga dia aman untuk beredar di wilayah Indonesia. Dan selanjutnya ini adalah ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Di sini persyaratan umum dan khusus ini mungkin akan Bapak Ibu temui jika Bapak Ibu mempelajari instrumen verifikasi validasi yang telah ditetapkan di Keputusan Kepala BPJPH nomor 58 tahun 2022. Untuk persyaratan umum di sini ada 5 kategori. Yang pertama adalah pernyataan pelaku usaha. Jadi pada proses verbal Bapak Ibu di SIHalal, periksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen akad atau ikrannya. Pastikan pernyataan ini memang sudah tergenerate dengan sempurna. Bapak Ibu perlu cek dokumen pernyataannya sudah aman dan sudah bisa di-download dengan sempurna. Yang kedua adalah merek dan nama produk. Untuk merek, Bapak Ibu perlu memastikan kesesuaian antara merek, nama, simbol, dan bentuk produk dengan kemasannya. Ini jika produknya dikemas ya Bapak Ibu, pastikan semuanya sama, ada namanya, ada mereknya. Ini termasuk dengan data isian di SIHalal, karena kami kerap menemukan beberapa data nama produk di SIHalal itu tidak lengkap. Jadi saya berikan contohnya, di sini mereknya tidak tercantum dan berbeda dengan yang tercantum di kemasan. Kemudian untuk memudahkan dalam pemeriksaan ini, Bapak Ibu juga dapat menggali informasi dari pelaku usaha tentang media promosinya. Misalnya apakah ada medsosnya, apakah Instagram atau Facebook dan lain sebagainya, kemudian apakah brosur, katalog produk, toko, atau apakah produknya tersebut dijual di marketplace. Karena di sanalah pelaku usaha bisa memberikan informasi secara luas dari nama produk yang akan dijual dengan merek yang sama. Jadi pastikan memang untuk satu produk dengan jenis produk yang sama itu sudah didaftarkan semuanya. Dan penulisan nama produknya juga telah memenuhi ketentuan, terutama memenuhi ketentuan sesuai dengan syariat Islam, dan merek juga perlu dicantumkan. Dan juga ketika memiliki varian produk, ini biasanya di katalog produk pelaku usaha UMK itu menampilkan secara rinci varian produknya apa saja. Tapi ketika didaftarkan di SIHalal, dia hanya sederhana. Saya contohkan misalnya kentang Mustafa. Pelaku usaha hanya klaim saya jualan kentang Mustafa. Ternyata ketika kita lihat di katalog produknya, dia punya berbagai varian rasa. Nah, pada saat dituliskan nama produk di SIHalal, itu harus lengkap dengan varian produknya. Apa tidak pedas, mereknya apa, disebutkan mereknya. Kemudian kentang Mustafa rasa pedas, kemudian sebutkan juga mereknya. Itulah tata cara penulisan produknya. Kemudian daftar bahan.
Bapak Ibu perlu memeriksa komposisi bahan yang digunakan dalam daftar bahan yang tercatat dalam Si Halal, yang kemudian juga akan tergenerate secara langsung di manual SJPH di Si Halal, yang kemudian dibandingkan dengan resep produk. Ini untuk tipsnya ya Bapak Ibu ya, pada saat verval, bandingkan dengan resep produk atau nota pembelian bahan. Kalau tidak ada nota pembelian bahan, bisa saja nih UMK udah kebuang ya notanya. Tapi ini mungkin menjadi bagian untuk diedukasi oleh Bapak Ibu pada saat verval untuk agar pelaku usaha UMK itu menyimpan bukti pembelian bahannya. Tapi memang itu bisa apa istilahnya dibuang, tapi dengan ketentuan dituliskan dalam manual SJPH ini dibuang secara berkala selama berapa bulan sekali, misalnya begitu. Tapi intinya pembelian bahan itu perlu tercatat. Dan Bapak Ibu juga bisa ngelihat stok bahan bakunya dan bahan yang digunakan saat produksi. Apakah memang semua bahan yang digunakan itu sudah tercatat dengan detail pada Si Halal. Dan kemudian selain terinformasikan secara rinci, Bapak Ibu juga perlu menggali dari pelaku usaha UMK apakah terdapat bahan pengganti jika bahan sebelumnya itu stoknya sedang kosong di lapangan. Contohnya ada pelaku usaha itu menggunakan bahan terigu merek A sedang kosong nih. Dia kan tidak mungkin stop produksinya, pasti dia akan mengganti bahan baku terigu dengan merek lainnya. Nah, pastikan terigu yang dipilih dengan merek lainnya itu juga bersertifikat halal, dan terigu merek B itu perlu dipastikan juga telah tertulis di daftar bahan di Si Halal. Dan ini untuk daftar bahan lebih lanjut. Pada pengisian daftar bahan, ini ada 3 komponen yang akan diisi di user pelaku usaha. Pertama, secara khusus apakah sebagai bahan, cleaning agent, atau kemasan. Untuk bahan ini yang termasuk bahan baku dan juga bahan tambahan, di sini dikelompokkan ada bahan tidak diragukan dan bahan diragukan. Ini memang akan secara rinci akan disampaikan besok apa itu bahan tidak diragukan atau bahan diragukan. Tapi di sini secara umum saya sampaikan untuk bahan tidak diragukan ini adalah bahan-bahan yang tidak perlu dibuktikan dengan sertifikat halal. Bahan-bahan tidak diragukan ini daftarnya tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Selain itu, pastikan bahan-bahan tidak diragukan ini dikelompokkan dengan sesuai. Contohnya di sini dalam laporan verval Bapak Ibu akan mengelompokkan bahan tidak diragukan ini dalam beberapa kelompok. Ada bahan nabati, ada telur segar, kemudian ada madu segar, royal jelly murni, susu sapi segar, dan sebagainya. Nah, ini saya contohkan, pastikan isian pada laporan verval Bapak Ibu itu sudah sesuai. Misalnya bayam itu dikelompokkan dalam kelompok bahan nabati. Kemudian jika telur ayam segar, ini keduanya ini memang tidak perlu dibuktikan dengan sertifikat halal. Telur ayam segar ini pastikan masuk dalam kelompok telur segar. Jadi jika misalnya ada kekeliruan, telur ayam segar masuk ke bahan tambang, gitu, Bapak Ibu dapat menginformasikan kepada pihak lembaga pendamping agar lembaga pendamping juga bisa menyampaikan ke pihak kami untuk perbaikan bahan tidak diragukan ini di master data kami. Selanjutnya untuk bahan diragukan di sini perlu dibuktikan pertama dengan sertifikat halal. Nah, untuk bahan-bahan yang telah bersertifikat halal perlu diperiksa kelengkapan data bahannya, mereknya, nama produsennya, nomor sertifikat halal, dan saat ini masih ada masa berlaku sertifikat halalnya. Apakah masih berlaku atau tidak? Kemudian untuk bahan-bahan yang mengacu di KMA 1360 tahun 2021 yang termasuk bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, tapi dia merupakan bahan olahan,
karena dia tidak memiliki sertifikat halal, jika memang belum memiliki sertifikat halal dan lebih baik memiliki sertifikat halal, itu tetap dapat diajukan oleh pelaku usaha, tapi perlu dijelaskan bagaimana proses produksinya. Contohnya di sini adalah jika pelaku usaha UMK menggunakan tepung beras, tapi tepung berasnya itu bukan tepung beras kemasan, dia buat tepung beras sendiri. Maka tentu saja tepung beras yang dibuat sendiri itu tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat halal. Sehingga cara membuktikan kehalalannya adalah pelaku usaha tersebut menjelaskan bagaimana membuat tepung beras itu. Selanjutnya adalah yang paling banyak di tahun lalu adalah penggunaan bahan tempe dan tahu. Ini kebanyakan memang belum bersertifikat halal, tapi ini dapat digunakan selama dijelaskan bagaimana proses produksinya. Selanjutnya bahan cleaning agent atau bahan pencuci ya Bapak Ibu. Bahan pencuci ini mengapa perlu disampaikan bahan yang digunakan, karena bahan pencuci ini untuk memastikan alat proses produk halal ini terjaga kebersihan dan higienitasnya, sehingga bebas dari najis dan juga bahan tidak halal. Sehingga untuk bahan cleaning agent ini perlu menggunakan produk yang bersertifikat halal. Yang terakhir untuk daftar nama bahan ada isian kemasan. Mengapa perlu diinformasikan terkait kemasan? Karena dalam kemasan ada beberapa informasi yang perlu menjadi bagian kajian pada saat penetapan kehalalan produk, di mana dalam kemasan itu bisa jadi ada desain kemasan, di mana desain kemasannya ini perlu diperhatikan apakah simbol, logo, nama, ataupun gambar yang digunakan dalam desain kemasan tersebut tidak melanggar syariat Islam. Jadi kalau misalnya ada yang menyesatkan atau tidak atau dianggap tidak patut ya secara norma sosial, maka itu dapat direkomendasikan oleh Bapak Ibu untuk diganti terlebih dahulu jika akan diurus sertifikat halalnya. Kemudian Bapak Ibu perlu memastikan produknya secara terkemas, dan kemudian pastikan juga pelaku usaha menyiapkan foto produk yang sudah siap dijual, dengan artian yang sudah terkemas, dan foto produknya ini perlu secara detail juga jika dia memiliki berbagai varian rasa. Ini masing-masing varian rasa ini perlu ada satu produknya, dan ini dipersiapkan untuk diupload di Si Halal. Dan kemudian diutamakan untuk produk-produk yang terkemas ini menggunakan bahan pengemas yang tidak mengandung bahan yang tidak halal, dan pastikan pelaku usaha memang mengemas produk halalnya itu sesuai dengan isinya. Selanjutnya untuk dokumen persyaratan umum ini adalah proses produk halal, di mana untuk proses produk halal Bapak Ibu perlu melihat bagaimana cara memproduksi produksinya di fasilitas produksi. Jadi pastikan ketika melakukan penjadwalan kunjungan memang ada proses produksi di UMK tersebut. Kemudian perhatikan tahapan-tahapan proses produksinya, karena tahapan produksi inilah yang perlu disampaikan oleh pelaku usaha dalam bagian proses produk halal. Kemudian tahapan proses produksinya itu perlu disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir pada dokumen persyaratan umum adalah manual SJPH. Pastikan UMK tersebut memahami ya Bapak Ibu, mempelajari dan juga memahami manual SJPH. Jadi kalaupun sudah tergenerate melalui Si Halal, tolong mohon bantuannya dari Bapak Ibu untuk dapat mengedukasi juga agar UMK itu dapat mendownload dari manual SJPH tersebut, kemudian menjalankan atau menerapkan beberapa kriteria dari sistem jaminan produk halal tersebut. Terutama ada poin-poin menjaga kesinambungan, yang salah satunya terdapat
pemantauan dan evaluasi adanya audit internal di lingkungan usaha UMK tersebut. Dan kemudian proses audit internal itu perlu didokumentasikan, yang mana hasil dokumentasi dari proses audit internal tersebut juga menjadi bagian yang perlu Bapak Ibu verbal dan mengisi kolom persyaratan khusus pada saat melakukan verbal juga di Si Halal. Di mana pada persyaratan khusus secara garis besar terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah kebijakan halal. Untuk poin kebijakan halal, periksa apakah pelaku usaha memahami kebijakan halal ya Bapak Ibu ya. Yang kemudian periksa juga pemilik usahanya. Apakah dia walaupun tergenerate by system paham nggak sih bahwa apa yang telah dia klik setuju itu menandakan bahwa dia berkomitmen untuk menjaga proses produksi halalnya, tetap menjaga bahan yang digunakan sesuai dengan yang telah dilaporkan di Si Halal dan juga proses produksinya juga sesuai. Kemudian juga coba periksa apakah karyawan-karyawan di lingkungan UMK tersebut mengetahui bahwa produknya akan disertifikasi halal. Kemudian periksa juga penyelia halalnya apakah memahami dari manual SCPH karena standar halal tersebut tertuang dalam manual SCPH. Kemudian jika penyelia halalnya bukan orang dari UMK tersebut, perlu dimintakan keterangannya bagaimana cara mengontrol kehalalan produk dan memastikan proses produksi halalnya berlangsung secara bersinambungan. Dan kemudian periksa juga apakah dilakukan training halal, maksudnya di sini apakah dilakukan edukasi halal kepada beberapa karyawan di usaha UMK tersebut. Yang kedua adalah untuk persyaratan khusus adalah bahan. Ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi, pastikan semua bahannya memenuhi persyaratan. Jika menggunakan bahan yang bersertifikat halal, pastikan sertifikat halalnya sudah berlaku. Kemudian jika belum bersertifikat halal, pastikan memang sesuai dengan ketentuan di Keputusan Menteri Agama di 1360 tahun 2021. Dan kemudian pastikan juga bahan pencuciannya juga masih berlaku dan telah bersertifikat halal. Untuk produk, pastikan nama yang digunakan pada produk ini memenuhi ketentuan sesuai standar, jadi tidak bertentangan dengan norma sosial. Kemudian juga bentuk yang digunakan pada produk juga tidak mengandung unsur-unsur yang menyesatkan. Dan juga intinya memenuhi kriteria SCPH. Ini semua tertuang dalam manual SCPH. Selanjutnya adalah untuk proses produksi halal, periksa bagaimana kesesuaian lokasi fasilitas produksi, dan pastikan tidak ada lokasi lain. Kembali lagi ke bagian kurasi data, hanya ada satu lokasi produksi. Yang kedua, apakah fasilitas produksi ini bebas dari kontaminasi dari babi. Selanjutnya adalah periksa apakah semua peralatan yang digunakan itu dalam kondisi bersih, dan kemudian jika sudah digunakan dicuci dengan bersih. Kemudian periksa juga bahan yang dibeli dengan bahan yang ada di daftar bahan apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya adalah periksa apakah produk yang akan didaftarkan sertifikat halal ini menggunakan bahan halal dan dilakukan di fasilitas yang memang bebas dari kontaminasi najis. Dan periksa kondisi penyimpanannya terbebas dari najis. Kemudian juga periksa apakah pelaku usaha ini memahami terdapat beberapa produk yang tidak memenuhi kriteria, misalnya untuk bahan-bahan haram. Ini lagi-lagi semua materinya ada di manual SCPH. Dan yang terakhir adalah terkait audit internal dan kaji ulang. Ini mungkin yang jadi PR besar ya buat kita semua, buat kami di BPCPH dan juga Bapak Ibu yang nanti mungkin berhadapan dengan pelaku usaha UMK. Tapi setidaknya
Mengapa manual SJPH itu penting? Karena di situ ada komitmen untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Untuk menjaga kesinambungan itu, maka dia perlu melakukan audit secara mandiri. Oleh karena itu, beberapa daftar periksa seperti bahan dan proses produk halal itu menjadi bagian penting yang perlu sangat dipahami dan selalu dikaji oleh pelaku usaha. Jika ada bahan baru, ini belum masuk di daftar bahan. Oleh karena itu perlu dimasukkan oleh pelaku usaha. Prosesnya sekarang berganti karena saya menggunakan alat yang seperti ini misalnya. Dan itu semuanya perlu didokumentasikan dan perlu dituangkan dalam manual sistem jaminan produk halal. Oke, saya ingatkan kembali, mungkin Bapak Ibu sebagai calon pendamping PPH dapat berkontribusi secara nyata di Sahati 2023 dengan kuota 1 juta sertifikat halal. Yang ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, untuk penggunaan kode fasilitasi tahun ini adalah Sehati. Jadi bukan Sehati 23 ya Bapak Ibu, cukup Sehati. Ini kami sengaja buat sederhana untuk memudahkan. Dan semoga Bapak Ibu melalui apa yang telah saya sampaikan ini, mungkin pastinya akan banyak pertanyaan. Yang saya lihat juga di sini sudah banyak pertanyaan. Demikian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurgina, luar biasa materi kita sore ini, padat dan juga butuh perhatian lebih. Di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan, dari mulai Bu Nurgina presentasi sampai dengan terakhir. Ini saya bacakan dulu Bu ya. Pertama itu dari Rafania Zafira Depok. Mohon maaf, ini beberapa chat hilang di depan laptop saya, tapi saya sepertinya hampir sama pertanyaannya dengan pertanyaan sebelumnya. Yang pertama itu ada Rafania Zafira Depok. Mohon maaf, saya ingin bertanya untuk pernyataan pelaku usaha. Pernyataan itu sendiri bentuknya berupa apa ya? Apa seperti form, dan bagaimana cara pelaku usaha untuk menulis atau mengajukan pernyataan tersebut. Begitu Ibu Nurgina, bisa direspon dulu. Oke, terima kasih Bapak. Saya terangkan lebih lanjut ya. Untuk pernyataan ini akan di-generate langsung melalui sistem ya Bapak Ibu. Saya coba buka dulu ya sebentar ya. Sebentar. Supaya Bapak Ibu lebih ini ya. Ya, betul. Kedengaran suaranya Bu? Belum Bu. Oh belum. Bentar ya, saya coba ini buka dulu si halalnya. Sebentar ya. Sebentar. Gagal aksesnya. Intinya pernyataan itu di-generate melalui sistem Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai pelaku usaha bisa cek di akun Bapak Ibu. Jadi sebentar ya, saya cari dulu. Ini aksesnya agak lama. Bentuknya kayak gimana ya? Atau mungkin saya buka ke Paban aja ya. Nah, boleh. Dikasih contohnya langsung Ibu. Iya. Kata 57, 58, sebentar ya. Oke. Oke.
Sepertinya berat ini buka di halalnya jam segini. Mohon maaf. Saya buka ini aja ya Bapak Ibu ya, buka Kaban 58 ya, saya share ya. Terima kasih. Oke. Jadi di sini ada contoh formnya. Jadi pelaku usaha nggak perlu buat sendiri, dia print dan kemudian dia tanda tangan kemudian upload, jadi nggak perlu lagi sih. Nah ini adalah bentuk pernyataan pelaku usahanya, nanti di-generate langsung by system. Jadi ketika pelaku usaha itu sudah mengisi data-data pelaku usaha secara di tahap awal, ini otomatis sudah terisi. Ini semuanya sudah terisi di si halal. Jadi nanti ini akan tergenerate ketika pelaku usaha itu klik tombol setuju. Gitu. Oke. Gitu. Ini formatnya. Di sini ada di Kepkaban nomor 58 tahun 2022. Sudah otomatis Bu ya? Ya, secara Jadi otomatis di sistem. Jadi nggak manual lagi. Iya betul. Kemudian di akun pendamping itu ada tombol pernyataan. Nah di situ Bapak Ibu bisa melihat ngecek, oh datanya sudah ada nih pernyataan. Gitu. Dan pastikan dia memang sudah tergenerate dengan sempurna. Oke. Mudah-mudahan Bisa menjawab ya. Oke. Oke baik. Ini ada lagi dari Ibu Krismiati dari Tangerang. Yang dimaksud UMK di sini apakah yang sudah terdaftar resmi di UMKM atau pelaku usaha yang belum terdaftar juga bisa mengikuti program halal meskipun pelaku usaha belum terdaftar gitu. Oke, kembali lagi kepada saat kurasi data pelaku usaha yang paling utama. UMK yang dapat mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare adalah UMK yang telah memiliki NIB. Jadi itu jadi apa ya, aspek legal pertama ya. Gitu. Jadi walaupun misalnya dia tidak terdaftar di data UMK atau dia di dinas mana tidak terdaftar ya, mungkin itu sebagai binaan mungkin ya gitu akan lebih baik. Tapi jika pelaku usaha itu memang belum terdaftar sebagai binaan di dinas tertentu, itu memungkinkan untuk mengikuti saat ini selama dia memiliki NIB. Oke, syarat dasarnya punya NIB. Ya, tapi pastikan ya NIB-nya itu resiko rendah. Di mana di lampirannya tertuang bahwa dia itu difasilitasi sistem jaminan produk halalnya intinya. Ada kata-kata fasilitasi SJPH. Oke, baik. Ini ada lagi Bu. Saya belum buka open mic, saya bacain dulu yang ada di chat room. Nanti kalau ada yang kurang jelas lagi nanti bisa open mic. Dari Ibu Nirwana Ningsih, pendamping PPH untuk pelaku UMKM apakah tidak ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab? Gimana? Mohon maaf Pak. Pendamping PPH untuk pelaku UMKM apakah tidak ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab? Oh, pihak yang bertanggung jawab itu UMK ya? Oke, inilah mengapa pendamping ini perlu memastikan memang UMK-nya itu ada di wilayah pelaku usaha ya, dan kemudian pastikan nih Bapak Ibu ini bisa aja punya KTP di mana tapi domisili di mana gitu. Pastikan pada saat pendaftaran pendampingnya ya Pak, apakah menggunakan KTP atau domisili gitu. Surat keterangan domisili gitu. Jadi kami menemukan kasus seperti itu. Jadi ketika nanti lembaga akan mendamping nih Bapak Ibu, jadi untuk saya udah lama nih, bisa aja dia beda provinsi ya, saya udah lama domisili di sini tapi KTP saya masih di provinsi A misalnya gitu ya, padahal sekarang dia udah di provinsi B gitu ya. Nah, pastikan pada saat akan mendaftar sebagai pendamping PPH ke BPJPH, setelah Bapak Ibu akan diregistrasi, itu menggunakan buktinya surat domisili, sehingga alamat sesuai domisili tersebut yang akan mengunci wilayah kerja Bapak Ibu. Oke, berarti kalau misalnya dia menggunakan KTP tapi ternyata dia nggak sesuai KTP, sekarang tinggalnya nggak akan bisa kepilih sama UMK yang. Oh ya, betul. Gitu. Jadi yang jadi dasarnya domisilinya Bu ya. Ya, intinya kalau misalnya dia memang berdomisili tidak sesuai KTP. Itu ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Nurni Rabiah, ketika kunjungan ke fasilitas produksi,
Untuk pengumpulan bukti proses produksi, apakah dalam bentuk video atau cukup foto proses produksi? Oke. Hmm. Ya memang sih sebetulnya untuk saat ini kami belum mempersyaratkan adanya evidence bagaimana Bapak Ibu kerja ya. Jadi ini kami masih memberikan kepercayaan, kepercayaan Bapak Ibu. Intinya setelah Bapak Ibu melakukan verbal dan memberikan laporan, pelaksanaan verbal di lapangan itu sudah dipenuhi untuk saat ini. Jadi mohon dijaga kepercayaan itu dengan baik ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin akan lebih baik Bapak Ibu punya evidence itu. Tapi kan mungkin kalau misalnya UMK-nya banyak nanti bisa-bisa penuh ya galerinya. Betul. Gitu. Tapi intinya Bapak Ibu bisa ya kalau mau punya bukti evidence itu boleh lah, boleh. Tapi untuk saat ini memang belum kami sediakan di sistem gitu. Oke. Ya, Jadi bentuk itu untuk tanggung jawaban Bapak Ibu ya secara pribadi. Oke. Berarti dia berkaitan dengan pernyataan Bu ya. Ya betul. Oke, baik. Ini ada Ibu Siti Mutmainah. Jika lokasi UMK tidak terjangkau, sulitnya Medan untuk didatangi, dikunjungi, apakah ada solusi lain Bu? Ya, untuk saat ini memang sebagaimana tertuang di Kepkaban 58 memang verifikasi lapangan Pak. Jadi untuk verifikasi secara online biasanya ya Pak ya, itu dipenuhi jika memang dalam kondisi darurat seperti halnya COVID kemarin gitu Pak. Oh gitu. Untuk saat Ya, ini kami memang masih menerapkan verifikasi di lapangan. Oke, baik. Ini satu lagi maaf, sebelum bentar open ya. mic. Saya Ya, break dulu bentar. siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaannya sudah di ruang apa namanya? Di ruang chat itu ada 15 pertanyaan dan lumayan dan pertanyaan hampir mirip-mirip gitu. Nah, kita tunggu sebentar dari Bu Mirgina. Busna, Pak. Sebentar, Ibu. Mas Ani itu yang ada bertanya tentang materinya belum di-share yang dari pagi. Ya, materi untuk hari ini setelah sesi ini akan di-share. Untuk 3 materi dari pagi tadi sampai dengan sore ini akan di-share per hari. Besok juga begitu. Dan terima kasih Pak Sani. Sama-sama. Mohon maaf. Oke, baik Ibu. Oke. Pelaku usaha sebentar. Mendaftarkan sertifikat halal. Ini ada lagi pertanyaan yang lain Ibu. Nah ini berkaitan dengan bahan. Kalau bahan besok kayaknya ini lebih dalam. Dari Ibu Aziza, jika pelaku usaha memiliki beberapa produk berbeda di proses per satu produk ya Bu. Ini yang bahan produksinya banyak gitu. Bagaimana ini? Ini pengajuannya atau tata cara penulisannya? Mungkin pengajuannya nih Bu. Oke, pengajuannya jadi per produk atau 1 KM gitu. Ini kan misalnya satu produk kayaknya banyak produk 1 KM tapi punya produk berbeda-beda. Ada misalkan ada S-nya, ada yang lain gitu, atau satu-satu atau sekaligus sekalian. Oke, jadi untuk mengetahui itu Bapak Ibu bisa pelajari yang keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022. Di situ ada contoh jenis produk dan contoh nama produknya apa. Misalnya, karena jenis produk ini kan jadi Bapak Ibu pelaku usaha akan mengisi jenis produk dan nama produk. Ini
mungkin yang pasti juga akan tidak diketahui oleh pelaku usaha. Pasti dari Bapak Ibu yang akan mengarahkan. Contohnya nih, satu UMK, dia satu NIB ya. Satu UMK, satu NIB, dia punya makanan ringan, misalnya punya keripik, satu lagi dia punya jus misalnya ya, jus kemasan misalnya. Nah, itu satu UMK ya Pak ya. Semuanya bisa didaftarkan, tapi dengan menggunakan dua jenis produk yang berbeda. Jadi akan ada dua pengajuan dalam si halal. Jadi nggak perlu daftar akun si halal lagi ya. Jadi cukup satu NIB, cukup satu akun, tapi bisa diajukan produknya, semua produknya, selama produknya itu sesuai dengan SK 150. Selama sesuai ya Pak ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Ibu ya tadi ya yang bertanya. Oke, baik. Kita beralih ke open mic dulu kita sekarang. Ada Ibu Husna. Oke. Silakan Ibu Husna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina. Ini sangat-sangat berarti bagi kami ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan karena persyaratan itu adalah satu-satunya NIB. Di NIB itu kalau nggak salah itu harus ada NPWP. Nah, sementara UKM kita itu home industry yang benar-benar kecil ya, misalnya produksi bakwan atau apa yang mereka tidak memiliki NPWP, bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apa tadi bahan ya, bahan kalau ya yang paling sangat krusial itu pas kita buat roti misalnya kan suka ada pakai rum gitu ya, itu jelas ada alkoholnya. Nah sementara penggantinya kita tidak tahu. Kalau seandainya tidak ada bahan pengganti itu boleh dikatakan itu gagal lah produknya gitu. Nah adakah solusi lain atau bagaimana gitu? Memang kalau kami dari kalau insya Allah kalau Allah izinkan jadi PPH begitu ya, tentu pengetahuan bahan yang sudah mendapatkan legalitas halal itu tentu kami harus lebih tahu lebih banyak lagi. Nah mungkin itu, terima kasih. Silakan Ibu Nurjina. Untuk NIB Bu, ini kami beberapa mungkin sudah bisa terdengar ya, oke. Untuk NIB mungkin bisa juga melakukan koordinasi jika memang dekat lokasinya Ibu di DPM PTSP di kabupaten atau kota setempat Bu, karena yang kami amati jika kami melakukan koordinasi bersama, ini sinergi bersama, pada saat pendaftaran NIB cukup dengan menggunakan KTP saja sih Bu, gitu. Jadi tanpa harus ada NPWP. Memang kalau misalnya secara mandiri ada isian itu ya Bu ya, NPWP, BPJS gitu. Tapi jika didaftarkan langsung ke pihak DPM PTSP itu jauh lebih mudah, cukup KTP dan itu juga tidak memakan waktu lama sih Bu. Gitu. Jadi itu ya mungkin saran dari saya ya Bu ya, bisa melakukan koordinasi ke DPM PTSP setempat. Kemudian terkait bahan ini mungkin bisa dicoba untuk konfirmasi besok ya Bu ya, dengan pakarnya besok Bu insya Allah. Tapi intinya untuk self declare ini kan memang harus dipastikan kehalalannya Ibu ya. Dan memang dari pihak Ibu memang bisa merekomendasikan untuk mengganti bahan tersebut gitu. Apakah memungkinkan tidak menggunakan rum atau sejenisnya gitu. Atau memang biasanya dia mempertahankan rasa ya Bu ya. Ya. Gitu ya. Tapi mungkin akan lebih baik besok pakarnya Bu insya Allah yang akan hadir. Kita tunggu besok Bu. Lagi Bu, itu penyelia halal. Penyelia halal itu kan perlu ada pernyataan gitu kan ya. Nah, apa cukup dengan manual LPJH saja yang kita berikan sebagai bukti atau memang harus ada buat di atas materai atau bagaimana begitu? Oke, ini juga sebagian dari kemudahan kami ya Bu untuk penyelia halal self declare. Untuk penetapan tetap ada, tapi kami sediakan di sistem Bu. Jadi pada saat
Tapi memang perlu dipastikan ya, memang UMK itu telah menunjuk, dan yang ditunjuk tersebut apakah dia sendiri ataupun ada pegawai lainnya yang dipercaya karena dia yang memang memahami seluruh proses produksi dan dianggap mampu bertanggung jawab atas produksi halalnya. Dan jika memang sudah bersedia, dipastikan memang datanya itu di-input dengan lengkap ya Bu ya di Si Halal. Nah, jadi di data di Si Halal itu, dari data-data isian di Si Halal tersebut nanti bisa di-generate keputusan penetapan penyelia halal. Jadi tidak perlu lagi ada penetapan dengan ditandatangani basah di atas materai Bu. Oke, Dan terima intinya sudah kasih. ditunjuk dan dia komit sebagai penyelia halal. Oke, terima kasih Bu. Yap. Oke, baik. Terima kasih Bu Husna. Sama-sama Pak. Selanjutnya ada Pak Aswendi. Silakan Pak Aswendi. Oke, Ya, Pak. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi Ibu Rusna dari Payakumbuh kalau nggak salah saya bertanya juga tentang warung nasi Padang. Nah, tadi pagi dijelaskan oleh pembicara pada sesi 1 itu bahwa rumah makan nasi Padang itu tidak termasuk di dalam proyek self declare. Nah, sementara Ibu Nurgina barusan menjelaskan bahwa semua usaha kecil yang NIB-nya berisiko rendah itu bisa kita proses dengan self declare. Setahu saya kebetulan memang usaha saya juga adalah mengurus izin perusahaan orang. Hampir semua restoran dengan jumlah kursi di bawah 100. Jadi saya ulang ya, semua restoran dengan jumlah kursi di bawah 100, NIB-nya itu semua berisiko rendah, Bu. Nah, artinya asumsi saya, rumah makan Padang, warung Tegal, rumah-rumah makan kecil gitu, itu semuanya kalau dibuatkan NIB-nya pasti berisiko rendah. Karena di dalam proses pengurusan NIB-nya kita tidak memerlukan namanya SPPL. Jadi artinya risikonya rendah. Nah, kalau demikian penjelasan Ibu Nurgina ini agak berbeda dengan yang dijelaskan pada sesi 1 tadi pagi. Di tadi pagi dikatakan bahwa rumah makan Padang nggak termasuk bagian dari self declare. Jadi mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nurgina. Saya konfirmasi kembali ya Pak ya. Tidak semua UMK ya Pak ya bisa mengajukan sertifikat karena ada beberapa kriteria. Karena kriteria secara rinci itu tertuang di Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022. Dan termasuk jenis produk apa saja yang dapat diajukan sertifikasi halalnya secara self-declare. Dan sebagai informasi Pak, untuk warung makan, warung Tegal itu tidak termasuk jenis produk yang dapat diajukan sertifikat halalnya melalui skema self-declare. Karena untuk jenis produk semacam warteg, rumah makan, restoran, kemudian catering itu ada dalam jenis produk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Bapak silakan dicek di SK 150 tidak ada jenis produk tersebut. Dan karakternya itu memang berbeda Pak kalau untuk penyediaan makanan minuman dengan pengolahan dengan jenis produk lainnya. Ya, ini yang kami amati ada beberapa pendamping yang justru memecah pengajuannya. Jadi bisa aja dia warteg nih Pak, tapi dia pecah semuanya untuk masuk ke self declare. Karena di warteg itu kan ada makanan, buah, sayur, ada minuman, kemudian ada telur, dia masuk dipecah-pecah gitu. Padahal seharusnya tidak dilakukan seperti itu Pak, karena dia ada jenis produk khusus di KMA 748, karena akar dari SK 150 itu di KMA 748. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswendi.
Oke, masih ada yang mau open mic untuk bertanya? Oke, ada Pak Faisal Elahi Fikri. Silakan, Pak Faisal. Ya, saya pernah ngajukan halal tempoh hari dan alhamdulillah sudah dapat ya tempoh hari itu. Memang ada di si halal itu ketika dicek datanya memang nggak lengkap gitu karena ada dulu waktu dipegang MUI itu karena ada yang daftar lewat MUI provinsi ya. Nah, itu kan biasanya produk-produk yang dia itu lokalan ya. Produk lokal dari itu ketika ngecek cross check ini nomor halalnya berapa ya gitu ya. Kan cuma cross check aja itu susah gitu ya. Satu itu, yang kedua kalau ada misalkan satu UMKM itu ada 2 ya. Halo? Kalau misalkan UMKM itu mau mengajukan 2, yang itu kan yang halal itu yang gratis itu kan 1 ya misalkan ya. Nah, apakah yang satu lagi itu bisa yang berbayar nggak melalui skema Sehati atau gimana? Dan terus yang ketiga, apakah yang daftar yang halal sekarang ini ya, yang saat ini sudah terdaftar, apakah sudah ketika kita ngecek nomornya di Sehati itu, di si halal itu sudah keluar nomornya gitu, ada datanya di kita, ya, apa nama di si halal itu, sistem informasi halal. Oke, sekian, terima kasih. Oke, Pak. Silakan, Bu Nurjina. Yang pertama ya Pak, itu apakah maksudnya menggunakan bahan yang sertifikat halalnya telah dikeluarkan dari MUI sebelumnya Pak? Iya, itu kan waktu bahan atau produk? Produk Bu, produk. Karena produk yang sudah ada halal itu kan ada nomornya Bu ya. Nah, nomornya ketika dicek si halal itu dia nggak muncul, nggak keluar, padahal nomornya ada. Nomornya itu seperti gimana Pak? Nah, saya nggak hafal tuh ketika di cross check itu katanya itu yang daftar di MUI provinsi katanya, misalkan MUI Sumsel gitu. Nah, datanya di si halal itu nggak di-upload atau nggak di-update atau gimana gitu. Ya memang sih untuk pengajuan lama itu di 2019 hingga 2020 memang masih belum banyak ya Pak ya yang dikeluarkan sertifikat halalnya, tapi informasi untuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH ini indikatornya berawalan ID ya Pak, ID dengan 17 digit di belakangnya. Itu Pak. Kalaupun misalnya ya. Jadi kalau yang produk-produk yang sekarang kan masih banyak, sebagian besar sih hampir semua masih pakai sertifikat halal MUI yang hijau itu kan Bu. Oh iya, tentang nomornya ya. Iya, nomornya itu. Jadi intinya begini Pak, ketika memang banyak kemasan-kemasan yang digunakan itu masih menggunakan data lama, jadi menggunakan label halal MUI dulu, logo halal MUI dengan nomor ketetapan halal ya Pak ya. Tapi coba nanti Bapak cek dulu di tombol cari bahan bersertifikat. Jika memang belum ada, mungkin bisa diajukan di ajuan bahan. Karena kami sediakan tombol khusus itu untuk jika bahan-bahannya itu tidak tersedia di kedua tombol itu. Jadi ada 2 tombol nanti ya Pak, mungkin di besok ya. Ada ajuan ada bahan bersertifikat sama bahan tidak bersertifikat halal. Jadi jika datanya tidak ada di keduanya, bisa dimasukkan datanya itu ke ajuan bahan. Mungkin itu bisa menanggapi pertanyaan Bapak tadi ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan kedua terkait pengajuan ya Pak ya. Intinya jika memang belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal, produknya tersebut bisa diajukan melalui skema self-declare selama kriterianya itu telah sesuai dengan kriteria sebagaimana di Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 ya Pak. Gitu. Harus 1 Bu ya? Kalau sekalian 2 bisa semuanya. Bisa kayak tadi saya contohkan 2 nih. Misalnya dia ada jus, ada keripik. Nah, di dua kategori itu dia itu sesuai nih dengan kriteria self-declare. Untuk jus minuman itu masuk ke jenis produk minuman. Itu ada di
SK 150. Satu lagi keripik masuk ke jenis produk makanan ringan siap santap. Itu juga ada di SK 150. Keduanya itu bisa didaftarkan. Jadi akan ada 2 pengajuan. Gitu, Pak. Oh, iya. Jadi nanti kita dapat 2 ya, 2 sertifikat ya, halal gitu. Betul. Jadi pengajuannya itu per jenis produk ya, Bapak. Oh iya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Masih ada di open mic yang mau bertanya? Oke, ada Ibu Nuri. Silakan, Ibu Nuri Rabiah. Di-unmute dulu, Ibu. Baik, Pak. Oke. Apa suara saya? Oke, baik. Jelas, Ibu. Silakan, Ibu. Nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal ya, kalau nggak salah yang sebelum saya tadi, mengenai bahan, itu juga menjadi kendala ketika, karena ini belajar dari pengalaman, ketika kemarin sedang proses sertifikasi halal, itu banyak sekali bahan yang sebelumnya sudah punya sertifikat, ketika kita cek, itu belum ada gitu ya. Menurut pendamping itu karena belum terregistrasi ulang atau seperti itulah gitu ya. Sehingga kita sebagai UMK itu harus mengganti bahan tersebut supaya bisa memenuhi standar halal. Akhirnya kita mencari yang bersertifikat dan itu masih sangat terbatas gitu. Karena pada saat saya pengajuan waktu lalu itu untuk yang merek-merek boleh dibilang yang sangat umum lah ya, yang sudah bersertifikat, kita cek itu belum ada terdaftar di produk bersertifikat halal MUI waktu itu yang saya periksa. Jadi karena kita pengen supaya bisa cepat keluar produk, kita diminta untuk mengganti bahan tersebut gitu. Nah ini kan bagi kita pelaku UMK itu kan akan sangat berpengaruh ya. Padahal sebelumnya produk itu tuh sudah bersertifikat, cuma karena masalah registrasi dan lain sebagainya itu tidak ada dalam daftar sertifikat itu. Mungkin ini bisa sebagai masukan juga ya kepada lembaga TPPOM halal yang sekarang gitu ya. Artinya banyak sekali bahan-bahan yang sangat umum. Waktu itu saya sempat cek seperti keju Kraft, waktu itu nggak ada gitu. Justru yang mereknya baru malah yang sudah ada gitu ya, karena mereka baru mengajukan, justru yang lama-lama itu malah nggak ada. Contoh tadi saya juga madu gitu, itu dari sekian merek madu yang saya ketemukan cuma 1 merek madu yang sudah bersertifikat halal gitu, dan itu harganya itu 2 kali lipat gitu. Itu kan sangat berpengaruh bagi kita gitu ya, UMK gitu. Akhirnya ya di satu sisi kita ingin nih halal gitu, dan produk kita sudah banyak customer gitu. Mereka waduh kalau harganya sampai naik seperti itu gitu kan, karena bahannya itu, padahal dari produk herbal itu kan yang boleh dibilang bersertifikat halal itu madu gitu ya. Kita menggunakan madu, sedangkan cuka apel kebetulan waktu itu sudah ada yang merek itu. Tapi bahan-bahan lainnya itu kan bahan-bahan yang nabati, yang maksudnya yang alami gitu. Nah ini kan sangat berpengaruh akhirnya kepada harga dan akhirnya kepada konsumen gitu. Nggak mau ini harganya bisa naiknya tuh benar-benar itu harga madu itu 2 kali lipat dari yang biasa kita pakai. Sedangkan sebelumnya madu yang biasa dipakai itu sudah jelas ada sertifikat, cuma hanya masalah registrasi yang mungkin karena perubahan yang sekarang ini. Itu saya rasa buat masukan juga gitu untuk pihak penyelenggara halal. Terima kasih Bapak. Oke. Oke, baik. Tidak perlu ditanggapi ya Pak. Terima kasih Bu. Ini masukan yang berharga juga. Ini memang banyak masukan semacam itu. Jadi maksudnya untuk periode lalu kan memang di-input secara manual ya Bu ya. Jadi tidak mencari untuk saat ini kan memang kita sediakan ini, niat kami untuk kemudahan. Tapi ternyata masih banyak bahan-bahan yang belum bersertifikat halal yang memang belum diterbitkan oleh BPJPH kan ya Bu ya. Jadi mereka ingin coba dikembalikan lagi ada ajuan bahan yang secara manual sehingga mereka bisa memasukkan datanya dengan data ketetapan halal ya Bu ya gitu. Coba nanti ini akan kami catat ya Bu ya untuk kami ekskalasi untuk dikembangkan kembali, mungkin nanti diisi halal ya Bu ya untuk proses verifikasi validasi. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nuri. Menyambung kembali, maaf ya Ibu dan Bapak menyambung kembali karena tadi ada yang Ibu butuh madu halal begitu ya.
Ya of course lah ya kita butuh. Cuma kan masalahnya begini, produk saya itu sudahlah akhirnya tersertifikat halal dengan produk madu yang tadi, karena kan kita mengejar supaya halal. Nah ketika misal contoh, saya ternyata ketika periksa lagi madu yang biasa saya pakai sudah terregistrasi halal. Nah untuk mengajukannya lagi apakah harus dari awal lagi atau bagaimana? Karena saya mau balikin lagi nih gitu ya, karena dulu belum sertifikat hanya karena masalah ya inilah sering berganti-ganti kayak gini kan ya, jadinya ya seperti itulah gitu. Nah ternyata misalnya saya periksa lagi, oh udah masuk nih, saya lebih memilih yang biasa saya pakai karena rasa, kentalan dan segala macam sudah cocok dengan customer gitu kan. Nah ini apakah harus mengajukan ulang lagi atau bagaimana prosesnya? Terima kasih. Ya, intinya ini tidak merubah nama produk kan Bu, hanya mengubah bahan ya. Hanya bahan kan, tapi tidak mengubah nama produk pada sertifikat halal kan. Iya Bu, ini memang jadi bagian yang perlu kami atur dan ini tertuang juga di Perpu Bu, Perpu terbaru. Jadi kami masih menunggu aturan teknisnya. Jadi ini tidak perlu diajukan sertifikat halal yang baru Bu, karena intinya kan Ibu memang hanya mengubah bahan ya Bu ya. Jadi mengubah bahan tanpa mengubah nama produk dan sertifikat halal. Gitu. Tapi ini mekanismenya sedang kami atur Bu. Gitu. Karena menunggu Perpu menjadi undang-undang, kemudian JPP dan kemudian aturan teknisnya kembali gitu. Gitu. Mudah-mudahan secepatnya di tahun ini Bu. Jadi sehingga ini kan balik lagi ke manual SJPH ya Bu ya. Setiap penggantian bahan pun kan harus terdokumentasikan kan Bu. Iya. Nanti kita dibilang penggelapan bahan gitu kan. Nah itu dia. Akhirnya saya lebih memilih aman. Untuk saat ini ya saya belum pakai yang halal itu, label halal. Meskipun saya sudah memiliki itu karena harganya sangat-sangat jauh sekali gitu ya. Dan ketika ada perubahan, karena tadi ada Bapak yang menawarkan gitu ya, mungkin bisa aja gitu. Cuma kan itulah terjadinya perubahan bahan yang dipakai. Karena menurut saya penjaminan halal itu adalah berbasis pada bahan. Ya, selain pada proses gitu. Jadi ketika ada perubahan bahan, ini kan harus ada pemberitahuan. Jangan sampai nanti saya sebagai UMK akhirnya yang kena getahnya ya dengan kondisi berubah-berubah seperti ini gitu kan. Jadi saya ambil amannya ya udahlah meskipun sudah berlabel halal tapi saya infokan bahwa saya masih pakai bahan lama yang tidak saya pakai label halal tersebut begitu. Supaya sampai nanti mungkin ada lebih bahan saya yang bisa dipakai sudah bisa mendapat label halal. Terima kasih Bu. Oke Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Nuri. Masih ada di ruang chat, di ruang ada Ibu Siti Kurnia. Ya, silakan Ibu Siti Kurniati. Baik, makasih Pak Sani. Pertanyaan saya simpel saja, Ibu Nurlina. Sebelumnya saya pernah mengajukan halal dengan pendampingan halal, dan itu sama seperti yang dicontohkan oleh Ibu, yaitu misalnya dengan KBLI keripik dan minuman. Nah, ternyata saya punya produk minuman dengan logo yang berbeda. Artinya logo usaha saya gitu ya. Kalau keripik kan saya punya usaha logo A, kemudian minuman dengan logo B. Apakah itu nanti berpengaruh dengan sertifikat halal karena kita punya logo yang berbeda, atau berpengaruhnya nanti di hak patennya? Gitu ya, hak patennya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi saya tanyakan, berarti legalitas yang utama adalah ketika si pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal itu harus punya NIB. Nah, sementara pada saat kita membantu mereka membuat NIB sebelum sertifikat halal, kita harus memahami KBLI. Nah, KBLI itu kan cukup banyak ya Mbak ya. Nah, gimana kita bisa lebih paham mengenai hal ini? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nurlina. Oke, tadi merek ya Bu ya. Mohon informasi Bu, apakah Ibu memang sedang mengurus hak izin paten mereknya tersebut ke Kumham Bu? Sebelumnya waktu tahun 2000 berapa ya? 2016 tuh saya sudah keluar untuk yang produk keripik. Nah, kemudian kalau yang produk minuman,
saya belum keluar gitu. Apakah itu Oh, harus gitu. memakai dengan logo yang sama atau punya logo yang berbeda dan itu berpengaruh dengan sertifikat halal gitu loh. Karena kan ketika saya didampingi dengan sertifikat halal itu ditanyakan juga gitu loh. Logonya apa nih Bu? Sama atau bagaimana gitu. Seperti itu. Dan mungkin prosesnya pun sepertinya lama ya Mbak ya. Setelah dari proses pengajuan sampai dengan sekarang hampir 3 bulan belum keluar tuh Mbak. Oh, gitu. Ya boleh tahu apa ada kendala atau seperti apa gitu loh, kenapa begitu lama? Makasih Mbak. Oke, oke, balik lagi ke merek tadi ya Bu ya. Intinya kenapa kami sediakan kalau merek dagang ya Bu ya. Kemudian tadi juga saya sampaikan pada daftar nama produk, tolong tuliskan tidak hanya nama produknya, tapi dilengkapi secara detail dengan nama merek dagangnya. Jadi intinya penggunaan nama produk tersebut memang disesuaikan dengan kondisi di UMK tersebut. Kayak tadi Ibu punya 2 merek, itu silakan digunakan Bu. Jadi sertifikat halal itu kami nggak mematok Ibu hanya bisa mendaftarkan dalam 1 merek, tidak begitu sih Bu. Intinya selama dia memenuhi kriteria self declare itu silakan didaftarkan, dan kemudian untuk jelasnya nama produk dengan merek A atau B itu, oleh karena itu di nama produk pada isian isi halal tuliskan dengan detail nama produknya berikut merek dagangnya gitu. Kemudian tadi terkait pengajuan Ibu yang pending ya, ini mungkin pengajuan yang sebelumnya dikembalikan ya Bu ya, atau pengajuan di akhir tahun. Ini sebagai informasi memang masih banyak Bu, masih banyak beberapa pengajuan yang memang masih pending karena di akhir tahun 2021 ini terbit Perpu Bu, Perpu perubahan peraturan dari Cipta Kerja, sehingga untuk self declare ini yang sebelumnya penetapan kehalal produk dilakukan oleh Komisi Fatwa, di Perpu tersebut berubah perlu dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Nah, oleh karena itu untuk yang pengajuan di 2022 ini mohon maaf ya Bu, masih ada yang pending. Saya yakin juga mungkin rekan-rekan Ibu UMK lain juga masih mengalami hal yang sama. Mohon dapat informasikan karena adanya perubahan proses bisnis sesuai dengan Perpu terbaru yang baru diterbitkan di akhir tahun 2022, sehingga proses yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Fatwa berubah menjadi komite. Dan saat ini untuk pembentukan Komite Fatwa Produk Halal sedang kami susun dan kami menjadi prioritas kami untuk dapat disegerakan, sehingga untuk pengajuan di tahun 2022 ini dapat kami selesaikan Bu, gitu. Itu informasinya dan mohon maaf ya Bu sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak. Dari situ saya cukup paham. Jadi nanti saya informasikan beberapa rekan UMKM karena banyak pertanyaan juga dari mereka kenapa lama itu dia. Ya. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Siti Kurniati. Masih adakah di yang mau open mic? Sepertinya kalau saya lihat di kolom chat, pertanyaan-pertanyaannya sudah hampir semua dijawab oleh Bu Nurjina. Atau mungkin ada pertanyaan lain yang tidak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Catur Galuh Ratnagung, Pak. Ibu Galuh. Ibu Catur Galuh. Ya. Oke, baik. Silakan Ibu Galuh. Iya, Ibu mohon ini ya tanya. Jadi kami itu kemarin sudah halal dengan merek Gremet. Belum ini ya. Terus kemarin dapat haki yang 2022. Nah itu ternyata Gremet sudah punya orang mau dihakikan tuh Pak. Jadi diganti dengan merek Krenyes. Nah itu ini belum ada Bu. Nah kemarin udah dalam proses Krenyesnya itu Pak. Tapi Gremet nggak boleh, harus ganti katanya. Itu di merek. Tapi waktu halal sudah pakai Gremet, gimana tuh ya Bu? Oke. Itu reguler atau self declare ya Bu? Reguler.
Oh, untuk reguler. Mungkin ditunggu aja ya Bu ya sampai hasil HAKI-nya keluar. Intinya data di sertifikat halal bisa disesuaikan selama ada dokumen pendukung Bu. Ini kan dokumen pendukungnya nanti misalnya keluar merek dari HAKI ya Bu ya. Iya. Dan nanti Ibu bisa mengajukan permohonan revisi di akun pelaku usaha Bu. Terdapat revisi sertifikat halal. Iya. Secara online ajuan revisinya, tapi dengan menyertakan dokumen pendukung dan ada surat permohonan untuk perbaikan dengan disertai alasannya bagaimana, dan kan alasannya karena ada perubahan merek sesuai dengan persetujuan dari HAKI ya Bu ya, dan Ibu dapat melampirkan dokumen dari HAKI tersebut. Oke, iya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Nur. Iya. Terima kasih Bu Catur. Baik, masih ada yang mau open mic? Oh, ini ada satu pertanyaan Bu Nurgina di kolom chat di terakhir ini ada pada saat proses pengajuan permohonan sertifikat halal sampai diverifikasi dan validasi memakan waktu 10 hari. Oke, selama proses tersebut, apakah kita harus menunggu 10 hari lagi untuk mendaftarkan UMK lain di Si Halal? Oke. Dari Tidak, Pak. Ibu Nabi. Oh, tidak. Tidak. Jadi intinya 10 hari kerja itu untuk berlaku dalam satu pengajuan, tapi tidak mengunci jika Bapak Ibu akan melakukan verval untuk UMK lainnya. Gitu. Oke. Nanti 1 jutanya lama Pak, kayak gitu. Betul, nungguinnya lama kalau ngantri gitu. Jadi paralel aja Bu ya, bisa langsung betul. paralel. Oke, Jadi baik. dihitungnya dalam satu pengajuan. Oke, baik. Jadi 1 hari juga bisa langsung 3-4 gitu pengajuan ya. Oleh karena itu skema tahun ini pastikan dulu memang sudah dilakukan komunikasi sebelumnya, verval sebelumnya. Jadi pada saat masuk ke Si Halal itu udah benar-benar clear dan Bapak Ibu udah yakin itu tidak ada pengembalian dan bisa kirim gitu. Karena laporan langsung diterima oleh komite Pak, komite fatwa. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Kita tinggal 1 menit lagi nih Bu. Silakan memberikan closing statement Bu dari proses kita hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap penasaran ya dengan apa yang sudah saya sampaikan secara teknis, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap mencoba untuk memahaminya. Intinya pahami regulasi dan kemudian daftar periksa apa saja, dan saya yakin di sini banyak Bapak Ibu pelaku usaha UMK ya, jadi bisa mendapatkan feel-nya bagaimana melakukan ketertelusuran sebagai pendamping baik terhadap bahan dan PPH. Tapi ya saya tegaskan kembali, ketika Bapak Ibu sebagai pendamping, disinilah peran penting Bapak Ibu sebagai pemegang kunci menjadi saksi akan pernyataan dari UMK tersebut. Jadi mohon kepercayaan itu dijaga baik-baik sehingga apa yang Bapak Ibu akan rekomendasikan UMK yang dapat dikeluarkan sertifikat halalnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Nurgina Arsyad yang telah membersamai kita pada sore hari ini dengan berbagai macam pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang berguna buat para calon pendamping, dan juga menjadi terus bisa belajar karena banyak hal yang butuh digali lebih lebih detail lagi untuk verifikasi dan validasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah tetap stay di ruang Zoom pada kesempatan kali ini, dan aplaus dulu buat semuanya dan Bu Nurgita atas presentasinya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang tetap antusias sampai dengan sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesinya Ibu Nurgina, sesi kita hari ini kita cukupkan.
kita akan berjumpa lagi di esok hari dengan materi yang lebih detail lagi, yang lebih spesifik, lebih penting lagi berkaitan dengan produk halal. Salah satunya adalah bahan, nah yang sudah banyak dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian dari pagi sampai dengan sore hari ini, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan sampai dengan kita ketemu lagi di besok hari. Dari saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan Bapak Ibu sekalian di kolom chat tinggal di scroll untuk daftar hadir yang belum mengisi daftar hadir, dan sebentar lagi akan saya share materi hari ini, dan kalau tidak di ruang Zoom akan di-share di grup. Terima kasih dari saya, mohon maaf, dan kita akhiri sesi ini dengan bersama-sama lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dari saya mohon maaf. Pak. Terima kasih. Sama-sama.